untuk materi limit fungsi aljabar, pengertiannya begini. Jadi, limit fungsi ini muncul karena kita akan menghampiri atau mendekati suatu nilai fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata hampir atau mendekati. Nah, mirip seperti itu. Misalkan Ronaldo hampir mencetak gol. Hampir, jadi hampir mencetak gol. Belum mencetak gol, tapi hanya hampir saja. Kecepatan ngotot Valentino Rossi mendekati 300 km per jam. Itu artinya kecepatannya belum mencapai 300 km per jam, tapi mendekati. Nah, nilai-nilai yang hampir atau nilai-nilai yang mendekati atau nilai-nilai yang sedikit lagi menuju nilai tertentu, itu bisa kita peroleh dengan konsep limit fungsi. Nah, kenapa limit fungsi ini hadir? Karena kita punya beberapa fungsi, contohnya seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x-1. Nah, pada fungsi ini, kalau kita mensubstitusi x sama dengan 1, maka pada fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1 ini akan diperoleh bentuk 0 per 0. 1 pangkat 3 dikurangi 1, 1 pangkat 3 itu 1, kurangi 1 itu 0, kemudian yang bawah 1 kurangi 1, 0, jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini selanjutnya kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Nilai ini tidak ada definisinya. Nah, karena kita punya bentuk tak tentu, kita tapi tetap menginginkan nilai yang mendekati 1 untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1. Akhirnya dihitunglah nilai-nilai di sekitar 1. Nilai-nilai di sekitar 1 misalkan 2. Kemudian lebih dekat lagi ke 1, 1,25. Kemudian 1,1, 1,01, 1,001. Ini semakin dekat ke 1. Dari sebelah kanannya 1. Jadi kalau kita mendekati dari bilangan yang lebih besar 1, 1,25 ini kan lebih besar 1. Berarti kita mendekati dari kanannya 1. Ternyata hasil yang diperoleh 3,8, kemudian 3,310, kemudian 3,030, kemudian 3,007. Lihat ya, 3,8 semakin kecil jadi 3,3, makin kecil lagi 3,03, makin kecil lagi 3,003. Kalau kita dekati satunya dari sebelah kiri itu berarti yang lebih kecil dari 1, misalkan kita mulai dari 0,75, kemudian mendekati 1 jadi 0,9, lebih dekat lagi 0,99, lebih dekat lagi 0,9999. Ternyata diperoleh hasil 2,3, membesar jadi 2,7, makin besar lagi jadi 2,97, makin besar lagi jadi 2,997. Nah, nilai 3,003 dan 2,997, keduanya ini kalau dibulatkan hasilnya adalah 3. Ya. 0,003, ini kalau dibulatkan 3-nya hilang, ini kalau dibulatkan menjadi 3. Jadi, kalau x-nya mendekati 1, ini kan semakin dekati 1 x-nya, maka fx-nya di sini akan mendekati 3. Pernyataan yang mengatakan bahwa jika x mendekati 1, kemudian fx-nya mendekati 3, inilah yang kita nyatakan dalam bentuk limit x mendekati 1, x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x min 1 sama dengan 3. Ini tadi fx-nya. Jadi kalau x-nya mendekati 1, maka nilai fx-nya ini mendekati 3. Untuk yang bagian ini kita lewati saja bagian ini. Beserta sifat-sifat limit kita lewati. Kita langsung akan membahas cara menentukan limit. Jadi untuk menentukan limit x mendekati a, x mendekati a ini maksudnya x-nya mendekati misalkan 2, negatif 1, setengah, dan seterusnya. Maka untuk menyelesaikan limit x mendekati a, langkah pertama, kita bisa mensubstitusi langsung. Kalau kita substitusi x sama dengan a ke rumus fx ini, ternyata menghasilkan suatu nilai tertentu. Misalkan menghasilkan setengah, menghasilkan 7, minus 10, dan seterusnya. Berarti itulah nilainya, selesai pekerjaan kita.
Kemudian kalau ternyata hasilnya itu 0 per C, berarti hasilnya 0. Kalau ternyata hasilnya C per 0, berarti hasilnya tak hingga. Kita akan menghitung lanjutannya. Jadi setelah substitusi, kok ternyata menghasilkan 0 per 0, atau tak hingga, atau tak hingga, min tak hingga. Ketiga bentuk ini yang disebut dengan bentuk tak tentu. Kalau kita mensubstitusi langsung dan menghasilkan bentuk tak tentu, maka langkah pertama kita bisa menggunakan cara faktorisasi. Contohnya seperti berikut. Jadi sekali lagi ya, substitusi langsung itu bisa kita gunakan kalau ternyata fungsinya menghasilkan nilai tertentu. Contoh substitusi langsung. Limit X mendekati 1 akar 10 plus X. Kalau kita substitusi, artinya kita mengganti nilai X dengan nilai pendekatannya, yaitu 1, kita akan memperoleh akar 10 tambah 1. 10 tambah 1, 11. Akar 11 itu suatu nilai, maka pekerjaan kita selesai. Jika ternyata substitusi langsung menghasilkan 0 per 0, maka kita harus melakukan faktorisasi. Contoh, limit X mendekati 0, X dibagi X kuadrat tambah X. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, berarti nanti, jadi di sini, kalau kita substitusi ke sini ya, di nomor 1 ini, kalau kita substitusi, nanti kita akan punya 0 dibagi 0 kuadrat, 0 kuadrat itu 0 ditambah 0. Nah, ternyata substitusi langsungnya menghasilkan ini. 0 dibagi 0 tambah 0, 0 tambah 0 itu 0. Nah, ini yang kita peroleh 0 per 0. Kalau kita melakukan substitusi langsung, nah, karena substitusi langsung menghasilkan 0 per 0, maka kita melakukan faktorisasi. Yang kita faktorkan bentuk yang kuadrat. Karena bentuk X itu kan sudah linear, tidak perlu difaktorkan lagi. X kuadrat ditambah X kita faktorkan. Perhatikan bahwa X kuadrat itu sama dengan X dikalikan X. Sama dengan X dikali dengan X. Sehingga kalau kita punya X kuadrat tambah X, bentuk faktornya adalah X dikali dengan X plus 1. Karena masing-masing X kuadrat itu bisa kita bagi X, X juga bisa kita bagi X. Jadi, X kuadrat plus X itu kan sebetulnya sama dengan X dikalikan dengan X ditambah dengan X dikalikan 1. Nah, perhatikan X kuadrat punya X juga punya X. Nah, bentuk X yang sama ini kita keluarkan. Nah, bentuk yang sisanya kita masukkan ke dalam kurung. X, ini X, kita tulis plus 1. Itu cara memfaktorkan. Memfaktorkan adalah pelajaran SMP kelas 8. Jadi kalian bisa buka kembali pelajaran SMP. Setelah kita faktorkan seperti ini, kita bisa mencoret X-nya. X dibagi X itu hasilnya 1, kita tulis di atas. Setelah kita coret, jadinya kita punya limit X mendekati 0, 1 per X plus 1. Kita substitusi. Jadi ini itu sebetulnya ada 0 tambah 1. 0 tambah 1 itu 1. Jadi 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Perhatikan contoh kedua. Limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 9X min 10 dibagi X min 1. Kalau kita substitusi langsung, 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 dikurangi 10 per 1 kurangi 1, hasilnya akan sama dengan 0 per 0. 1 kuadrat itu 1, 9 kali 1 itu 9, kemudian dikurangi 10. 1 kurangi 1 yang di bawah itu hasilnya 0. Nah, yang atas ini 1 tambah 9 kurangi 10 hasilnya juga 0. Jadi kalau kita substitusi langsung,
X-nya sama hasilkan 0 per 0. Nah, akhirnya kita faktorkanlah. Nah, ini salah ya, ini harusnya limit mendekati 1. Ini harusnya limit mendekati 1. Limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 9X min 10 dibagi X min 1. Nah, untuk memfaktorkan X kuadrat ditambah 9X dikurangi 10. Kalian bisa buka lagi, sekali lagi buku SMP kelas 8, kalau masih ada dan belum hadir. Untuk memfaktorkan bentuk ini, perhatikan yang bagian belakang, minus 10. Kita harus mencari bilangan berapa dikali berapa, hasilnya minus 10. Sedangkan kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 9. Dikalikan minus 10, dijumlahkan 9. Nanti akan kita peroleh 10 dikalikan minus 1. 10 kali minus 1 itu minus 10, sedangkan 10 ditambah min 1 itu hasilnya adalah minus 9. Sehingga faktor dari X kuadrat tambah 9X min 10 adalah X min 1. Ini min 1 ya, min 1 dari sini. Dikali X plus 10. Nih, karena di sini positif 10, berarti di sini plus 10. Setelah kita faktorkan seperti ini, kita bisa melakukan pencoretan pada X min 1. Kita coret. Akhirnya kita dapat limit X mendekati 1. X plus 10. X-nya kita ganti 1. Jadi setelah faktorisasi kita coret, kita kembali lagi ke cara awal, yaitu substitusi. Kita substitusi X-nya 1 jadi 1 tambah 10 hasilnya sama.